Halo, teman-temanku semuanya, selamat datang kembali di channel aku Mela. Seperti biasa, kita reading tentang percintaannya kamu, oke? Apakah yang terbaca? Kita akan coba buka satu persatu kartunya. Kita akan kupas tuntas ya, oke? Baik teman-temanku, tapi ingat tidak pernah bosan. Aku sampaikan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan fokus ke kartu ini. Buat teman-temanku semuanya, hubungan kamu dan dia saat ini, apakah yang terbaca untuk energinya? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat ya energi dia dulu ataupun energi kamu. Ini juga bisa vice versa. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu, kita akan bacakan. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orangnya kau fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orangnya kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Kita akan cek dulu energi dia, seseorang ini siapa sebenarnya. Kalau aku lihat seseorang ini adalah orang yang benar-benar kayak berkuasa gitu. Dan seseorang ini aku merasakan energinya itu kayak dia jika ada apa-apa ya mungkin masalah gitu ya, dia cepat bertindak. Dan mungkin di sini dia juga terlihat seseorang yang banyak disegani orang ya. Itu mungkin beberapa dari energinya dia ya. Dan aku juga melihat ya dia di sini punya perasaan mungkin yang cukup besar kepada kamu ya. Perasaan cukup besar. Nah, tapi di antara kamu dengan dia itu ada yang memang saling meragukan cinta, ada yang saling kayak percaya gitu ya. Ini energinya banyak sekali. Dan bahkan ada beberapa dari kamu itu yang sudah menikah di sini. Tapi mungkin lagi berkonflik atau mungkin lagi bahagia-bahagianya gitu ya. Semoga aja. Nah, ini aku melihat energinya dia dulu ya di sini. Di sini ya juga ada Queen of Swords. Ini ada gambaran seseorang ini mungkin begitu pemikir ya, pemikir sekali. Dan dia seseorang yang akan bisa menghargai suatu hubungan di sini. Nah, ini mungkin tentang energinya dia. Kita akan coba baca ya hubungan seperti apakah yang saat ini kamu jalin ya. Beberapa dari kamu itu aku melihat ada sesuatu hal yang memang terbaca di sini untuk hubungan yang benar-benar sangat melelahkan bagi kamu, karena seseorang ini merasa dia itu harus kayak omongannya harus didengar ya. Itu membuat kamu capek, atau seolah-olah di sini hubungan dengan kamu itu kayak diprotek benar gitu loh, sehingga membuat kamu tidak nyaman. Kemana-mana pun kamu mungkin harus selalu didampingi dia, atau mungkin setidaknya ada teman kamu yang dia kenal gitu ya. Dan itu membuat kamu capek kan, capek kayak di mata-matai, kayak di ya nggak percaya gitu. Sebenarnya sih orang ini adalah orang yang benar-benar kayak dia posesif sih sama kamu ya, dia posesif sekali ya. Makanya apapun yang mungkin yang ingin dia lakukan, dia dilakukan, dia tidak akan mikir apa-apa. Itu mungkin ada keegoan juga sih di sini ya. Nah, itu seseorang ini. Dan aku juga melihat seseorang ini kalau dikatakan dia punya perasaan yang cukup besar ke kamu ya punya. Nah, ini yang membuat kamu ragu.
antara cinta ya dan benci itu kan tipis. Terus kamu merasa kayak, ya kenapa kenapa sih hubungan aku seperti ini? Kenapa sih aku nggak diberikan kebebasan aja ya? Kenapa seseorang ini benar-benar kayak mengekang aku? Itu yang membuat kamu merasa kayak dilema di sini ya. Terus seseorang ini benar-benar kayak memberikan suatu gambaran ya tentang dirinya dia ke kamu. Aku itu sayang sama kamu, aku itu cinta sama kamu ya. Bahkan mungkin ada beberapa dari kamu itu yang sudah menikah, yang memiliki ikatan batin ya, secara spiritual juga di sini. Karena ini ada gambaran suatu kebahagiaan yang terbaca. Tetapi dari kebahagiaan ini membuat kamu ragu gitu loh. Di sisi lain sih aku bahagia ketemu dengan orang yang benar-benar kayak baik banget gitu, yang perhatian, yang takut kehilangan ya. Tapi di sisi lain kamu merasa ragu dengan cinta ini. Apakah ini nantinya akan bisa membuat aku bahagia? Begitu ya. Ini yang terbaca. Oke, kita akan coba lihat ya bagaimana sih hubungan selanjutnya yang terjadi di sini antara kamu dengan dia ya. Hubungan seperti apakah yang akan terjalin? Apakah memang ini sudah terjalin apakah tidak ya? Oke, kita akan coba lihat selanjutnya buat teman-temanku. Ya. Nah, di sini ada the golden mirror. Antara kamu dengan dia benar-benar kayak mirror banget. Kamu seperti bercermin pada diri kamu sendiri. Melihat dia itu kayak ya banyak persamaan sih ya antara kamu dengan dia. Tetapi di sini ada hubungan memang akan ditinggalkan. Mungkin antara kamu dengan itu berjauhan saat ini, atau kamu yang LDRan, atau kamu yang benar-benar kayak udah kita saling meninggalkan aja karena udah tidak nyaman lagi. Atau beberapa dari kamu ataupun dia kayak udah meninggalkan begitu saja karena sudah kayak capek menghadapi orang seperti ini gitu. Ada cinta tetapi kenapa terlalu dikekang gitu ya, sehingga saling meninggalkan. Padahal kamu dengan dia mungkin ada mirror ya. Nah, di sini juga aku melihat beberapa dari kamu merasa kayak aku butuh healing. Aku butuh membuat pencerahan untuk diri aku gitu. Ya mungkin ada beberapa dari kamu lebih pengen sendiri, tidak terkoneksi dengan dia ya, karena memang mencoba untuk mencari jati diri di sini. Oke. Di sini juga aku melihat ada ending bring new beginnings ya. Ada growth, ada change, liberation, transition. Ya mungkin ada beberapa dari kamu itu kayak udah mengakhiri, ya udah deh cukup gitu. Bahkan mungkin ada yang kamu yang sudah menikah itu kayak kita udah menikah, tapi mungkin terlalu banyak masalah. Awalnya sih kita bahagia, tapi mungkin selang waktu berjalan ya semua itu banyak hal-hal yang berubah. Entah itu karena materi, karena cuan, karena karir gitu ya. Ya apalagi mungkin kalau udah tidak punya uang itu kan pasti akan sering terjadi konflik ya. Nah itu membuat perpecahan antara kamu dengan dia. Ya, itu membuat kamu dengan dia itu mengakhiri semuanya. Tetapi di sini akan ada suatu fase baru yang akan kamu lewati. Fase baru itu apa? Ya mungkin dengan kesendirian kamu. Akhirnya mungkin kamu sadar, entah itu dia yang sadar ya, kalau aku itu masih suka ngeliatin kamu gitu loh. Ataupun dia suka stalking kamu, dia suka mencari tahu tentang kamu, dia suka kepoin kamu di sosial media juga ya. Itu tanda apa? Sebenarnya dia itu masih tergila-gila sama kamu ya. Dan mungkin bisa saja dia itu kayak udah menyadari kesalahannya dan dia ingin merubah itu karena kamu ya. Ada seseorang yang benar-benar kayak udah tergila-gila sama kamu nih di sini ya. Walaupun sudah terpisah, walaupun memang sudah berakhir hubungan ini, dia masih tetap mencari kamu, dia masih tetap memantau kamu, dia pengen ya, bisa dikatakan ini ada twin flame. Kamu dengan dia itu benar-benar kayak union, kamu akan balance di sini ya. Ya memang ya hubungan itu awalnya itu memang terlihat ada keegoan masing-masing di antara kamu dengan dia. Itu yang membuat akhirnya ya mungkin bisa saja Tuhan itu menguji cinta kamu dulu. Tuhan itu membuat cinta kamu itu kayak kuat nggak kamu tanpa dia gitu, bisa nggak kamu dengan itu terpisah ya. Secara mungkin inilah takdir kamu ya.
kamu merasakan dia adalah twin flame kamu, belahan jiwa kamu, orang yang mirror dengan kamu. Ya, ini dia. Ya mungkin bahkan beberapa dari dia itu merasa, aku yakin suatu saat nanti aku akan bertemu dengan kamu kembali. Dan aku yakin suatu saat nanti aku akan bisa bersama dengan kamu kembali. Itu yang memang dia pikirkan di sini. Dan ternyata mungkin iya ya, karena di sini kalau energinya ini kita balik ke belakang ya. Oh, for all ones, kamu dengan dia mungkin akan bertemu kembali. Karena pada dasarnya awalnya itu kamu dengan dia itu bahagia. Dan dia ternyata masih tergila-gila sama kamu. Dia merasa kamu itu adalah twin flame dia, ya. Sehingga akhirnya mungkin ada suatu kondisi yang membuat kamu dengan dia itu akan bersatu kembali. Takdir yang akan mempersatukan kamu dengan dia. Inilah takdirnya, ya, teman-temanku. Kita coba melihat ya dengan kartu oracle lagi. Bagaimana perasaannya dia, perasaan terdalamnya dia ya. Oke, aku akan ambil dulu kartunya. Sebentar ya, sebentar. Mana sih? Oke, ya. Goyang-goyang ya. Oke, sebentar. Kita akan coba lihat. Oke, perasaan terdalamnya dia seperti apa nih? Perasaan terdalamnya dia ke kamu itu bagaimana? Karena ini memang terlihat ya, dia merasa kamu dengan dia itu memang jodoh gitu ya. Dia benar-benar kayak takut kehilangan kamu. Oh, banyak sekali. Satu lagi, oke. Even though we are so different, I feel so connected to you. Nah, ini dia mengatakan bahwasanya walaupun mungkin kita berbeda, tapi aku merasakan koneksi aku dengan kamu itu begitu kuat gitu loh. Ya, aku itu masih terkoneksi dengan kamu. Itu membuat dia merasa kayak kamu itu mungkin akan menjadi jodoh aku. Itu perasaan terdalamnya dia. Ya, di sini juga dia mengatakan ada angka 33, ada angka 31. Ini angka 33, angka couple banyak ya. Arti kata mungkin kamu di sini dengan dia itu memang twin flame, ya, mirror. Di sini juga dia melihat mengatakan ya, I wrote you a letter on paper, but I'm too afraid to show it to you. Ya, aku itu menulis surat di atas kertas ya, tapi aku takut untuk memperlihatkannya ke kamu. Kenapa? Apa yang ditakutkan dia? Apakah dia takut penolakan dari kamu? Mungkin di sini ada antara kamu dengan itu memang sudah terpisah awalnya, tapi ada fase baru nantinya yang ada, intinya ada kesempatan untuk kamu dengan dia memperbaiki semuanya. Karena di sini ada Ace of Cup. Ya, bisa saja dia kayak menginginkan kamu, dia sudah kayak menulis nih kata-kata indah buat kamu. Dia berharap antara kamu dengan dia itu bisa bersama kembali. Tapi saat ini dia masih takut untuk mendekati kamu. Ya, semoga aja takdir akan bersatukan kamu dengan dia. Ya, di sini I'm in love with you. Aku begitu sangat mencintai kamu, sangat dalam, begitu ya. Ini yang ingin dia katakan kepada kamu. Ya. Di sini dia juga mengatakan, I never believe in soulmate, but then I met you. Aku sebenarnya tidak percaya dengan soulmate, tapi aku kemudian bertemu dengan kamu. Di situ dia menyadari, yang awalnya memang dia, aku itu punya kuasa. Siapapun mungkin yang aku inginkan, aku bisa dapati. Tetapi hatinya itu tetap mengarah ke kamu. Itu yang membuat dia mengatakan ini. Awalnya sih dia nggak percaya dengan soulmate. Mungkin dia tuh punya banyak pasangan atau mungkin pilihan ya. Tetapi dia memilih kamu di sini. Ya. Ternyata kamulah yang akan menjadi pemenangnya. Wow, luar biasa ya. Ternyata kamulah seseorang yang mungkin akan menjadi takdir cintanya. Oh, luar biasa. Oke. Di sini juga dia mengatakan, I working hard on my finance for you, for us, for our future. Ya. Dia juga mengatakan, mungkin bisa dikatakan dia ini pekerja keras ya. Dia bekerja keras ya untuk finansial, untuk kita, ya untuk kamu, untuk kita, dan untuk masa depan kita.
Jadi dia itu memang bekerja keras. Awalnya sih memang ya, dia tuh orang yang aku katakan tadi, punya jabatan. Dia mungkin selalu mementingkan suatu pekerjaannya, sehingga mungkin kamu itu sering diabaikan juga ya. Tetapi dia begitu sangat mencintai kamu dan dia takut kehilangannya kamu ya. Ini memang yang dia rasakan. Oke, teman-temanku. Oke, nah inilah kata hatinya, isi hatinya dia. Memang hubungan kamu dengan dia sempat terpisah ya, sempat mungkin ada konflik dan akhirnya terjeda. Tapi pada akhirnya dia masih memikirkan kamu. Semua itu tergantung kepada kamu. Apakah kamu masih menginginkan dia, ataukah kamu masih berharap ya untuk bisa bersama dia dengan dia kembali ya. Semoga itu akan menjadi suatu pilihan kamu nantinya ya, dan kamu akan bisa tepat ataupun bijak dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Nah, oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.